Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, sebelumnya Ustaz mohon maaf sebesar-besarnya kepada anak-anak sekalian karena Ustaz belum bisa menyebutkan di antara kalian yang remedial untuk pelajaran akhlak ini. Namun di sini Ustaz meminta kepada kalian semuanya, ya, meminta kepada kalian semuanya karena Ustaz belum tahu, ya, siapa saja yang remedial. Jadi Ustaz minta kepada kalian semuanya, ya, ini sebagai penugasan, ya. Jadi jika di antara kalian yang nantinya nilainya di bawah KKM, ya, dengan tugas ini bisa menaikkan nilai kalian sampai kepada KKM. Nah, tugasnya adalah Ustaz meminta kepada kalian untuk membacakan, ya, membacakan hadis Nu'man bin Bashir, yaitu bab Zuhdi wal Wara', ya, halaman 503, yaitu innal halalah bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustabihat, sampai selesai. Ya, ini dibacakan kepada Ustaz. Ya, kemudian dengan dibacakan hadis selanjutnya, yaitu hadis Abu Hurairah, ta'isa abdud dinari wad dirhami wal qatifah wal khamisah, ya. Ini dibaca hadisnya, matanya bersama dengan artinya, ya. Ini sebagai tugas, ya, bagi kaliannya yang nantinya nilainya itu di bawah KKM. Akan tetapi di sini karena Ustaz belum mengetahui siapa saja di antara kalian yang remedial, jadi Ustaz mengharap kepada kalian semuanya, ya, untuk, ya, membacakan ini hadis ini, dua hadis, innal halala bayyin wa innal harama bayyin, kemudian hadis ta'isa abdud dinari wad dirham. Nah, ini dibacakan dan langsung dikirimkan ke Ustaz, ya, langsung kirimkan ke Ustaz. Ya, ini untuk penugasan dari kalian yang nantinya bila nilai kalian itu di bawah KKM. Jadi itu saja. Nah, kemudian selanjutnya, ya, kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran akhlak, dan kita sampai kepada hadis yang ke-1468, yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum.
barang siapa yang menyerupai suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia termasuk di antara mereka. Barang siapa yang menyerupai, yang meniru suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ya. Nah, di sini untuk selanjutnya, karena Ustaz ingin sampai kepada target sampai selesai, jadi Ustaz meringkas saja ya penyebutan hadis, kemudian tentang penjelasannya ya, ini Ustaz ringkas saja ya. Kita masuk kepada faedah ya hadis. Wa yashmalul hadithu masaila katsirah. Kandungan hadis ini mengandung beberapa masalah yang banyak. Nadzkuru minha, kami akan menyebutkan di antaranya adalah, ini faedah dari hadis. Ya, kandungan dari hadis yang pertama, al-haddu 'alat tashabbuhi bis-salihina minal ulama'i al-'amilina wal atqiya'i al-wara'ina. Yang pertama, kandungan hadis ini yaitu anjuran untuk meniru orang-orang saleh, menyerupai ya, meniru orang-orang saleh dari kalangan ulama yang mengamalkan ilmunya dan orang-orang yang bertakwa lagi wara. Nah, ini kandungan yang pertama dari hadis. Ya, karena seseorang ketika ia menempuh jalan mereka, maka dia akan dijadikan di antara termasuk daripada golongan mereka. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, at-tahdhiru min at-tashabbuhi bi ghairi ahli al-istiqamati was-salahi. Kandungan dari hadis ini yang kedua adalah peringatan dari menyerupai orang-orang selain kalangan ahli istiqamah dan orang-orang saleh. Peringatan untuk menyerupai selain orang-orang yang istiqamah dan orang-orang yang saleh. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, yukrahu at-tashabbuhu bi ahlil bid'ah. Ya, fima huwa mazmumun, dibenci menyerupai ahlul bid'ah. Ya, dibenci menyerupai ahlul bid'ah, yang mana ia merupakan perkara yang tercela. Ya, ya, ini adalah hal yang menjadi pembeda, ya, merupakan ciri khas dari mereka, baik dari sisi jenggotnya, rambutnya, pakaiannya, agar supaya tidak dianggap bahwa dia termasuk di kalangan mereka, di kalangan ahlul bid'ah, lalu kemudian ia pun dicela padanya, sehingga orang yang mencelanya pun berdosa, kemudian orang yang menjadi sebab hal yang demikian itu pun juga berdosa. Oleh karenanya dibenci menyerupai ahlul bid'ah pada perkara yang tercela. Kemudian yang keempat, zahirul hadithi fahuwa minhum anna tashabbuha bil kufari fil libasi kufrun wa huwa madharu jumhuril ulama'i wa qala al-hanbaliyatu haramun. Zahir hadis bahwasanya siapa yang menyerupai,
maka dia termasuk di antara mereka. Ini menunjukkan bahwa menyerupai orang-orang kafir di dalam berpakaian adalah kekufuran. Ini menurut mazhab jumhur ulama. Akan tetapi menurut mazhab Hambali ini adalah perkara yang haram. Ya. Dan jumhur ulama mengatakan bahwa menyerupai orang kafir dalam berpakaian ini kufur. Jumhur mempersyaratkan hukum untuk mereka itu dengan beberapa syarat, bahwa orang yang menyerupai orang kafir di dalam berpakaian itu kufur. Ini dipersyaratkan oleh jumhur ulama. Yang pertama, ayyaf'alahu fi biladil islami, dia melakukannya itu di negeri Islam. Ya, bahwa dia menyerupai orang kafir di dalam berpakaian itu di negeri Islam. Kemudian yang kedua, alla yakuna tashabbuhu bihim li daruratin, bahwa dia menyerupai orang kafir itu bukan karena darurat. Kemudian yang ketiga, dipersyaratkan oleh jumhur an yakuna tashabbuhu fima yakhtassu bil kafiri. Yang ketiga, bahwa menyerupai orang kafir itu adalah menyerupai pada hal yang menjadi kekhususan orang kafir. Ya, menyerupai pada perkara-perkara yang menjadi kekhususan orang kafir. Ya, seperti topi orang Nasrani, ya, dan pakaian para pendeta-pendeta yang menjadi kekhususan orang kafir. Ya. Kemudian yang keempat, an yakuna tashabbuhu fil waqti alladhi yakunu fihi al-libas al-muayyan syi'aran lil kuffar. Ya. Amal azya asy-sya'i'a al-ana. Ya, bahwa menyerupai orang kafir itu adalah pada waktu yang mana padanya ia adalah merupakan pakaian yang sudah ditentukan sebagai syiar bagi orang-orang kafir. Ya, menjadi syiar bagi orang-orang kafir. Ya, menyerupai pakaian orang kafir itu, bahwa pakaiannya itu adalah merupakan pakaian yang sudah ditentukan sebagai pakaian syiar orang kafir. Ya, ini dia. Kemudian yang kelima, ayyakuna tashabbuhu mailan lil kufri. Ya, dia menyerupai pakaian orang kafir itu, dia menyerupainya, penyerupaannya itu menjadikannya condong kepada kekafiran. Ya, maka siapa yang menyerupai pakaian orang kafir tapi tidak condong kepada mereka, maka ini berdosa, tidak dikafirkan. Ya, kemudian yang kelima, adapun menyerupai hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan yang mana ia bukanlah merupakan ibadah bagi orang-orang selain Islam, bukan menjadi
perayaan baginya atau menjadi pakaian yang khusus baginya, maka dia tidaklah termasuk ya pada perkara-perkara yang disebutkan. Nah, dia itu menjadi perkara yang mubah. Ya, jadi menyerupai orang kafir pada perkara-perkara yang dia bukan merupakan ibadah bagi orang-orang selain Islam, bukan menjadi pakaian yang khusus bagi mereka atau dijadikan sebagai perayaan baginya, maka ini adalah perkara yang mubah. Yang keenam, luzumu istiqlalin syakhsiyatil muslimi fa inna taqlida lahu atharuhu as-sayyi'ah. Ya, yang keenam, wajibnya bebasnya ya atas kepribadian seorang muslim, ya, bahwa seorang muslim itu wajib memiliki jati diri sendiri, karena mengikuti mereka orang-orang kafir ya, ini memiliki pengaruh yang buruk. Ya, Nabi SAW telah memperingatkan ya dari perkara ini, yaitu mengikuti orang-orang di luar Islam, dan ini terjadi di akhir zaman, dan itu adalah merupakan menunjukkan tanda bahaya yang besar. Ya, seperti halnya hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri di mana Nabi SAW menyebutkan, ya, sungguh benar-benar engkau akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, ya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawa, pasti benar-benar kalian akan mengikuti mereka. Kemudian kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka Yahudi dan Nasrani? Maka Nabi SAW mengatakan, siapa lagi kalau bukan mereka. Ya, ini dia. Ini penjelasan tentang hadis, barang siapa yang mengikuti suatu kaum maka dia termasuk di antara mereka. Ya, dan kemudian faedah dari hadis ini, bahwa hadis ini menunjukkan anjuran untuk meniru orang-orang soleh. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita peringatan untuk meniru di luar, selain orang-orang yang ahli istiqamah dan juga orang-orang yang soleh. Ya, akan tetapi kalau di dalam perkara-perkara duniawi, ya, seperti masalah makanan yang mubah, pakaian yang bukan menjadi ciri khas bagi suatu agama tertentu, atau juga tempat tinggal, maka ini tidak mengapa meniru orang-orang kafir. Ya, ini tidak masalah. Tapi kalau berkaitan menjadi hal yang menjadi kekhususan bagi mereka, ya, tanda bagi mereka, maka ini terlarang. Tapi jika tidak menjadi kekhususan, ya, maka ini tidak mengapa. Kemudian yang ketiga adalah dibencinya meniru, mengikuti, ya, menyerupai ahlul bid'ah, ya, baik di dalam pakaiannya, kemudian rambutnya, janggutnya, agar supaya kita tidak disangka seperti mereka, sehingga nanti kita pun akan dicela, dan orang yang mencela kita pun berdosa, dan kemudian kita yang menjadi sebab celaan itu, maka kita pun juga berdosa. Kemudian yang keempat, bahwasannya zahir hadis yang menyebutkan bahwa dia termasuk di antara mereka, maka di sini menurut mazhab jumhur ulama bahwa menyerupai orang-orang kafir di dalam berpakaian ini kufur.
Ya, akan tetapi penyebutan kufur untuk orang-orang yang menyerupai orang-orang kafir di dalam berpakaian itu sebagai kufur, ini ada beberapa syarat. Ya, syaratnya ketika dia meniru berpakaian orang kafir, dia lakukan di negeri Islam. Ya, ya, dia tidaklah dalam keadaan darurat dalam menyerupai mereka. Kemudian bahwa dia menyerupai, berpakaian, meniru pakaian orang kafir itu, pakaian yang dia tiru itu adalah pakaian yang menjadi kekhususan mereka. Ya, kekhususan orang kafir. Ya, sepertinya pakaian para pendeta-pendeta yang menjadi rahib-rahib, ya, yang menjadi kekhususan mereka. Ya, atau juga yang kemudian yang keempat, dia menyerupai, meniru orang kafir ini, pakaiannya adalah merupakan pakaian yang sudah ditentukan sebagai syiar orang kafir. Ya. Kemudian bahwa dia menyerupainya, meniru orang kafir ini, bahwa peniruannya itu adalah yang menyebabkan dia condong kepada kekafiran. Namun kalau tidak sampai condong kepada kekafiran, ya, maka dia berdosa dan tidak dikafirkan. Ya. Dan kemudian bahwa meniru pakaiannya orang-orang kafir itu bukan pakaian yang menjadi pakaian yang dia gunakan untuk beribadah mereka atau perayaan mereka atau pakaian yang khusus bagi mereka. Ya, ini dia. Kemudian hadis yang ke-1469, itu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, dahulu aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya membonceng, ya. Membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ghulamu ihfazillaha yahfazka." Wahai anak kecil, jagalah Allah. Ya, jagalah perintah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, yaitu jagalah perintah-perintahnya, ya, untuk dijalankan. Jagalah larangannya agar supaya dijauhi, maka engkau akan mendapati ia di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Maka jika engkau meminta pertolongan, maka minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, ya, dengan sanad hasan sahih. Nah, penjelasan dari hadis ini, bahwa di dalam hadis ini, bahwa hadis ini mengandung wasiat yang agung dan kaidah yang umum yang merupakan perkara yang sangat penting di dalam agama. Ya. Dan di antara kaidah yang disebutkan melalui hadis ini adalah yang pertama, ihfazillah. Jagalah Allah. Apa artinya jagalah Allah? Yaitu ihfaz hududallahi wa huquqahu. Yaitu menjaga batasan-batasan Allah dan hak-hak Allah. Ya, menjaga di situ adalah menjaga batasan-batasan dan hak-hak Allah adalah yaitu mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala.
ya, dia berada di dalam batasan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia tidak melampaui apa-apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala kepada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang melakukan yang demikian ini, maka dia termasuk orang-orang yang menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memuji mereka di dalam kitabnya. Ya, dan di antara yang perkara yang harus kita jaga dari perintah Allah adalah menjaga solat, menjaga kepala kita, yaitu mata kita, lisan kita, pendengaran kita, pikiran kita, dan juga menjaga perut kita agar supaya tidaklah masuk dari hal-hal yang haram itu ke dalam perut kita. Nah, kemudian yang kedua, yahfazka, Allah menjagamu, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Nah, makna dari penjagaan Allah kepadamu ini mencakup dua perkara. Wa hifdzullahu laka yashmalu naw'aini. Penjagaan Allah SWT kepadamu mencakup dua perkara. Yang pertama, ahaduhuma hifdzulaka fi masalihid dunya. Ya, yang Allah jaga adalah Allah menjaga kemaslahatan duniamu. Ya, jadi Allah jaga kemaslahatan duniamu, yaitu Allah akan jaga badan kita, anak kita, keluarga kita, harta kita, Allah akan jaga. Jika kita menjaga Allah, yaitu perintah-perintahnya, batasan-batasan Allah, hak-hak Allah. Kemudian Allah akan menjaga yang kedua, hafizallahu laka fi dinika wa imanaka. Yang kedua adalah Allah akan jaga agamamu dan imanmu. Nah, ini adalah perkara yang lebih tinggi dari perkara yang pertama tadi. Itu penjagaan untuk kemaslahatan dunia. Ya, sehingga Allah jaga kita dari syubhat-syubhat yang menyesatkan, dari syahwat-syahwat yang diharamkan. Allah akan jaga agama kita ketika kita meninggal dunia. Allah akan wafatkan kita di atas keimanan. Ya, dan Allah akan ajarkan kepada kita hujjah ketika kita di dalam kubur, ketika ditanyakan malaikat Munkar dan Nakir, dan begitu juga Allah SWT akan ajarkan kepada kita hujjah ini di hari akhirat. Jadi Allah menjagamu, yaitu yang pertama menjaga kemaslahatan dunia kita, yang kedua Allah akan menjaga agama kita dan iman kita. Kemudian yang ketiga, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah maka engkau mendapati ia di hadapanmu, amamaka, di hadapanmu. Di dalam riwayat yang lain disebutkan engkau akan mendapati Allah bersamamu. Ya. Ya, di dalam seluruh keadaanmu. Fi kulli ahwalika binasrihi, dengan pertolongannya, wa taufiqihi, dengan taufiknya, wa tasdidihi, dan arahan darinya. Dan ini adalah kebersamaan Allah, ya, kebersamaan khassah, ya, kebersamaan khusus, ya, dari Allah SWT untuk kita. Dan ini lebih agung daripada kebersamaan yang umum. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Jadi tajidhu tujahak, engkau akan mendapati dia di hadapanmu, artinya bin nasri wat tasdidi wal i'anati, yaitu dengan pertolongan, ya, dengan arahan, ya, dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah, dan jika engkau meminta pertolongan, maka minta pertolonganlah kepada Allah. Nah, ini diambil dari firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami beribadah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Ya. Meminta kepada Allah
itu artinya adalah berdoa kepadanya. Dan doa ini adalah merupakan ibadah yang agung, dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk memintanya. Was'alullaha min fadlihi, dan mintalah kepada Allah dari karunia-Nya. Ya, dan meminta kepada Allah SWT dan meminta pertolongan kepadanya, ya, dan tidak kepada makhluknya, ini wajib. Karena di dalam permintaan, di dalam doa itu mengandung menampakkan penghinaan dan kebutuhan kepadanya. Maka ini tidak boleh kecuali hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah perwujudan dari makna kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia ya. Ya. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah pembahasan kita pada hari ini. Ada dua hadis, ya, hadis yang berkenaan tentang barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk di antara mereka. Kemudian hadis yang kedua adalah, wahai anak, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu, jagalah Allah maka engkau mendapatinya di hadapanmu. Apabila engkau meminta maka mintalah kepada Allah, dan apabila engkau meminta pertolongan maka minta pertolonglah kepada Allah SWT. Mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan, dan sebelum Ustaz mengakhiri pelajaran kita, ya Ustaz ingatkan kembali, ya Ustaz meminta kepada kalian semuanya untuk membacakan ya hadis ya al-halalu bayyin, ya, wal haramu bayyin, ya, bersama dengan artinya. Ya, kemudian selanjutnya hadis yang kedua yang hendaknya kalian bacakan kepada Ustaz, yaitu ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifah, ya, bersama dengan maknanya, dengan artinya. Ya, kirimkan langsung kepada Ustaz. Ya, mungkin ini saja. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.